Gak bakal bisa lolos. DPRD DKI telak akan gulirkan hak interpelasi Anies sebelum lengser. Wagub Ariza lepas tangan tak bakal halangi. Pecah kongsi. Hak setiap DPRD untuk menggunakan haknya. Namun demikian kami akan menjelaskan ya. Sebelum sampai interpelasi, mudah-mudahan tidak perlu sampai interpelasi, kita bisa dialog, bisa diskusi, semua silakan ditanyakan secara terbuka, secara transparan, kami akan jelaskan secara terbuka dan transparan. Kalau nggak setuju, ya sampaikan di situ nggak setujunya. Jangan disampaikan di TV, Kompas TV, jangan disampaikan di warung kopi, sampaikan dalam rapat badan musyawarah itu, Pak Bambang. Itulah ruang yang terhormat yang disediakan berdasarkan konstitusi. Saya kira saya meragukan ada itikat baik ya, karena kemarin kita mengajukan interpelasi pun yang dilakukan adalah melakukan makan malam begitu. Lalu kita minta semua data pendukung tidak pernah diberikan. Terakhir mereka melakukan renegosiasi mengenai MOU dengan Formula E yang dari 5 tahun berubah menjadi 3 tahun, dari harga yang 2,3 menjadi 560 miliar. PDI Perjuangan atau PDIP serius menggulirkan hak interpelasi menjelang akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar kegiatan Formula E kala itu. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria pun angkat bicara. Dia berharap ada komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Pihaknya pun mengungkapkan tidak akan ikut campur. Pria yang akrab disapa Ariza ini tidak ingin ikut campur atau mengintervensi. Lantaran hak interpelasi merupakan hak para legislatif, pihaknya berharap hal tersebut tidak akan memutus hubungan baik antara Pemprov dan DPRD. Sikap yang ditunjukkan Riza tersebut seperti memberikan tanda bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah pasrah dengan interpelasi yang ada. Ia seperti memberikan tanda bahwa hubungannya dengan Anies sudah selesai, pecah kongsi, lepas tangan, dan enggan untuk menjadi bemper guna menutup-nutupi kejanggalan yang ada. Wagub Riza juga seperti bodoh amat dengan adanya kejanggalan yang ada di pengadaan ajang balap Formula E. Ia seperti sudah tak memiliki hasrat untuk membela atasannya atau mendampinginya menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Diberitakan sebelumnya Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, telah memastikan melakukan komunikasi dengan pimpinan Dewan perihal hak interpelasi yang akan digulirkan kembali. Kabarnya pimpinan Dewan bakal membuat agenda interpelasi di Badan Musyawarah BAMUS agar rapat paripurna interpelasi Formula E bisa segera dilaksanakan. Interpelasi terkait Formula E Jakarta 2022 dilayangkan oleh 33 anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP dan PSI. Gembong Warsono juga mendesak Gubernur DKI Anies untuk segera menindaklanjuti interpelasi tersebut. Sebab masa jabatan Anies hanya sampai 16 Oktober 2022. Anggota Komisi A DPRD DKI itu menuturkan apabila pembahasan interpelasi Formula E tidak disegerakan hingga masa jabatan Anies selesai, pejabat Gubernur DKI selanjutnya bakal mendapatkan beban. Menurut Gembong, pejabat Gubernur DKI selanjutnya belum tentu mengetahui kronologi dan permasalahan soal proyek balapan mobil listrik tersebut. Karena semua program tidak berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia. Ini terkait dengan uang rakyat. Jadi kalau untuk hal yang remeh-temeh seperti ini, saya jadi ingat dengan Pak Anies. APBD besar, sudah kelola 300-an triliun, tapi masih ngurusin cat warna genteng lah, ngasih makan kucing lah, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya kira dilaporkan seperti itu wajar saja, bisa-bisa saja dilakukan, tapi saya kira semestinya teman-teman lebih fokus pada tugas dan fungsinya sebagai Dewan, terutama dalam bidang pengawasan. Mas, dan untuk rapat. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Dan sebenarnya tidak ada yang ditutupi dalam keputusan dilakukannya rapat paripurna hari ini. Oke. Di Rut Jakpro perlu diundang. Sebetulnya kontrak HPS itu nominalnya 60 miliar atau 50 miliar. Jelas saya sampaikan bahwa kontrak itu adalah 50 miliar. Memang, jika dilihat, gagasan interpelasi di lingkungan DPRD DKI Jakarta menjelang pelaksanaan balapan Formula E bagaikan petir di siang bolong menyambar pendukung Anies kala itu yang menganggap seolah-olah Gubernur DKI adalah pejabat yang tak mungkin melakukan kesalahan. Bahkan dengan berbagai argumentasi, pendukung Anies aktif menarasikan penolakan kepada gagasan interpelasi Formula E.
Penolakan interpelasi Formula E juga tak hanya datang dari para pendukung Anies. Para anggota DPRD DKI Jakarta pun ikut tampil menolak interpelasi yang notabene merupakan hak mereka sendiri, apalagi pasca dinner bareng dengan Anies. Padahal interpelasi Dewan tak berarti buruk, melainkan untuk meminta keterangan kepada gubernur bersangkutan mengenai kebijakan yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada hak interpelasi, Dewan hanya bertanya atau meminta keterangan dan hak angket adalah hak Dewan untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak Dewan terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Jadi apa yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta dalam melakukan interpelasi tidaklah salah. Jika memang Anies tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan ajang balap Formula E, maka alangkah baiknya dia menerima interpelasi tersebut. Jika Anies terus-menerus menghindar dan menolak interpelasi yang dilakukan DPRD DKI terhadap gelaran Formula E, maka hal tersebut akan membangun persepsi yang negatif dari masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Mantap, lagi-lagi infrastruktur kelas internasional dibangun. Jokowi dan Bamsud bakal resmikan pembangunan sirkuit F1 Bintan akhir bulan ini. Gaspol! Sekali lagi saya ulang, kita ini negara besar, sudah masuk negara G20. Dalam waktu dekat kita akan membangun kerjasama dengan pengelola Bintan untuk bangun sirkuit Formula One yang akan kita mulai tahun ini. Saya sudah sampaikan kepada Bu Menlu, kepada seluruh menteri, agar kita ini tidak lagi mencari-cari bantuan-bantuan. Kita itu sudah seharusnya membantu. Memang pembangunan sirkuit ini merupakan inspirasi dari IMI, Ikatan Motor Indonesia, bersama Bintan Resort. Mereka bekerja sama dan menyampaikan kepada kita pemerintah daerah. Diberitakan dari laman detik.com, Indonesia siap membangun sirkuit Formula One atau F1 di daerah Bintan, Kepulauan Riau. Upacara peletakan batu pertama atau groundbreaking sirkuit ini akan dilakukan akhir Juli 2022 oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo, dan bersama Gubernur Kepri. Kata Ketua Hubungan Antar Lembaga IMI, Junaidi Elvis, IMI sedang berkolaborasi dengan swasta membangun proyek sirkuit Formula One di Bintan, dan insya Allah akhir bulan Juli ini bakal di groundbreaking oleh Pak Presiden, Ketua Umum IMI, dan Gubernur Kepri. Mohon doa restu sehingga tahun depan kita punya sirkuit Formula One dan bisa berkolaborasi dengan Singapura. Jadi apabila F1 Singapura tutup, adanya di Indonesia. Nah, sebagai informasi, Bintan International Circuit akan memanfaatkan lahan 237 hektar. Pihak Populous sebagai konsultan internasional dari Inggris yang menangani landscape design kawasan sirkuit sudah mematangkan detail engineering design atau DED, termasuk desain lintasan atau track sirkuit. Kata Bamsud, pada 14 April direncanakan di lintasan sirkuit ada 17 tikungan untuk motor roda 2 dan 18 tikungan untuk Formula One. Tim konsorsium saat ini sedang mematangkan rencana pengembangan bisnis di kawasan Bintan International Circuit. Menurut Bamsud, kehadiran Bintan International Circuit sebagai sirkuit Formula One di Indonesia nantinya akan mendatangkan banyak sekali keuntungan. Selain meningkatkan gairah balap mobil dalam peningkatan prestasi atlet, juga bisa menyerap lapangan pekerjaan sekaligus menjadi penggerak ekonomi Kepulauan Riau dan nasional. Kata Bamsud, sebagai gambaran, penyelenggaraan Formula One di Montreal dikabarkan bisa membuka 640 lowongan pekerjaan di kota Quebec dan sekitarnya. Secara aktivitas dan operasional sirkuit menyumbang 9.100 lowongan pekerjaan di regional Austin, menghasilkan perputaran uang untuk menggaji para pekerjanya mencapai 306 juta US dollar.
Kehadiran sirkuit Formula One Bintan ini juga melengkapi sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, yang sebelumnya sukses menyelenggarakan balap kelas akbar seperti WSBK dan MotoGP. Sementara itu dilansir dari republika.co.id, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebut sirkuit balap mobil F1 di Bintan akan menjadi sirkuit dengan konsep hijau atau green circuit pertama di Indonesia. Menurut dia, di Tanjung Pinang Kepri, Minggu, sirkuit F1 tersebut berdekatan dengan wilayah konservasi hutan bakau yang ada di Lagoy, Bintan. Dengan begitu, keberadaan sirkuit ini selaras dengan upaya mengedepankan ramah lingkungan sesuai dengan prioritas pokok bahasan G20 di Indonesia. Kata Ansar, kelebihan sirkuit di Bintan ini karena ada hutan bakau atau konservasi mangrove itu yang bisa menjadi daya tarik utama kita dengan konsep green circuit. Ia menyebut perkembangan proyek pembangunan Bintan International Green Circuit semakin jelas setelah ia dan jajarannya melakukan pembahasan lanjutan dengan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo. Maka kita, pemerintah daerah sebagai regulator tentu mendukung penuh rencana pembangunan ini. Apalagi pembangunan sirkuit ini tidak membebani APBD maupun APBN, tapi benar-benar bersumber dari investasi para investor bekerja sama dengan IMI. Dan Bintan dipilih karena memang Bintan memiliki kawasan ekonomi khusus yang salah satunya adalah di bidang pariwisata. Maka kita mendorong ini agar F1 ini segera terwujudlah di Bintan, bisa menjadi trigger tourism spot di Bintan ke depan. Dan di era kompetisi antar negara yang semakin sengit, kita memang harus bergerak dengan lebih cepat. Oleh sebab itu, kelancaran konektivitas adalah kunci. Dan kita harus mampu membuat konektivitas antar provinsi, antar daerah, antar kabupaten semakin mudah dan lancar terjangkau oleh masyarakat, sehingga sentra-sentra ekonomi yang baru akan tumbuh semakin banyak di berbagai daerah. Ansar menjelaskan konservasi hutan bakau juga menjadi perhatian utama Presiden Jokowi dengan menanam pohon bakau di Pulau Setekok, Batam pada 28 September 2021 silam. Hutan bakau dapat berfungsi untuk memperbaiki ekosistem di pesisir pantai, mengurangi abrasi laut, dan mengurangi emisi karbon lebih banyak dibandingkan hutan tropis di darat. Adapun pemerintah menargetkan merehabilitasi 34.000 hektar hutan bakau pada tahun ini atau 600.000 hektar hingga 2024. Kata Ansar, hutan bakau di sekitar sirkuit itu memang sangat luas, bisa 1,5 jam kalau kita berkeliling. Jadi konsep sirkuit ini sangat berwawasan ekoturism. Yang menambahkan total panjang sirkuit Formula One Bintan mencapai 5,2 km dengan 17 tikungan dan menawarkan suasana hutan konservasi bakau yang masih asri. Sementara itu, General Manager Bintan Resort Cakrawala Abdul Wahab selaku pengelola kawasan wisata Lagoy sangat optimis Bintan International Green Circuit bisa menjadi daya tarik wisatawan asing. Terlebih lagi Lagoy sudah dikenal dunia sebagai kawasan wisata terpadu yang banyak menawarkan ekoturism dan sport tourism. Kata Abdul, adanya sirkuit balap mobil F1 ini semakin melengkapi fasilitas yang sudah ada di Lagoy. Jadi, pasar wisatawan internasional kita akan semakin tertarik datang ke Bintan. Bagaimana menurut Anda?